Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku seiman, seislam? Tetap tegar istiqomah. Wasiat guru kita bagi yang udah mengikuti pengajian-pengajian berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul, istiqomah. Itu wasiat guru kita yang telah wafat, telah meninggalkan kita. Siapa lagi kalau bukan Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Ya, dalam hitungan bulan ini beliau telah pergi meninggalkan kita, kembali kepada Allah. Tugas-tugas beliau berdakwah, menyampaikan risalah Islam telah selesai. Insya Allah kuburnya jadi taman-taman surga. Sebagaimana kata Rasulullah, kubur itu bisa jadi jurang-jurang neraka dan bisa menjadi taman-taman surga. Insya Allah amal-amalnya mengalir terus karena dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariyah. Subhanallah, betapa mulianya guru kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Tapi walaupun beliau telah tiada di dunia ini, telah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, tapi nasihat-nasihatnya abadi, bisa kita dapatkan di mana saja. Insya Allah, nasihat ulama poros Nabi almarhum Yazid bin Abdul Qadir Jawas bisa kita dengarkan setiap saat. Sekarang baru terasa manfaatnya ilmu, betapa dahsyatnya ilmu. Pakai teropong kita melihatnya. Kita lihat ya. Nabi bersabda SAW, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa wa an jismi fima ablah. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Kata Nabi SAW, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan Allah akan bertanya tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang ilmunya diamalkan atau tidak, ilmunya diamalkan atau tidak, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan, dan tentang tubuhnya, capeknya, lelahnya, letih untuk apa. 4 pertanyaan di hari kiamat nanti. Yang pertama tentang umur, dihabiskan untuk apa. Kalau bicara soal umur berarti bicara soal apa? Waktu. Jangan sampai ada waktu kita terbuang. Jadi jangan antum kira bahwa waktu ini nggak ada masalah, kita udah ngaji ini, udah belajar, saya udah jadi ustadz, mau enak aja dengan waktu, nggak boleh. Ini waktu sangat berharga dan akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Dari 24 jam itu untuk apa kita? Akan ditanya, wa an umrihi fima afna, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Makanya Allah bersumpah bahwa manusia semua dalam apa? Kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa, demi waktu, sungguh-sungguh manusia dalam kerugian. Semua manusia rugi, dikecualikan 4, yaitu orang yang beriman, beramal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Di sini ketika disebutkan iman dan amal soleh, ada satu yang belum disebutkan tapi sudah masuk dalamnya. Apa? Ilmu. Karena nggak mungkin orang bisa melakukan amal soleh tanpa ilmu. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'ada, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Nggak bisa kita melaksanakan amal soleh tanpa ilmu. Berarti dikecualikan orang beriman, orang berilmu, melakukan amal soleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Fawaid dari ayat ini banyak, puluhan fawaid dari ayat surah Wal Asr.
Jadi disuruh kita untuk mengamalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang waktu kita. Berarti nggak boleh sampai ada waktu kita terbuang dengan sia-sia. Untuk main, untuk ngobrol, untuk main HP, untuk nonton, untuk jalan. Akan ditanya oleh Allah, untuk apa waktu kita? Akan ditanya oleh Allah. Sehari apa yang kita kerjakan? Perhatikan tuh, dan ini saya sering ulang-ulang. Antum talibul ilm, minimal antum baca Quran, minimal sehari 2 juz, minimal 2 juz. Kalau nggak sanggup juga 1 juz. Itulah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran fi syahr. Bacalah Al-Quran 1 bulan. Iqra'u fi 20 laila. Bacalah selama 20 hari. Kalau 20 hari berarti 1,5 juz sehari. Iqra'u fi 15. Baca 15 hari berarti 2 juz sehari. Iqra'u fi 20. Bacalah selama 10 hari berarti sehari 3 juz. Iqra'u fi 7 wala tazid ala dhalik. Bacalah selama sepekan, jangan lewat daripada itu. Hadisnya sahih, Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, sahih di sini. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Disuruh baca. Antum sudah praktekkan belum sebagai talibul ilm? Antum sebagai dai sudah praktekkan belum? Sehari minimal 2 juz baca. Ini perhatikan. Jangan sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan ngajar, sibuk dengan baca Quran tiap hari 2 juz minimal. Harus baca tiap hari. Kemudian baca buku. Udah belum antum baca buku? Di buku ini, buku Menuntut Ilmu Jalan Surga, saya sebutkan di sini bahwa minimal seorang talibul ilm baca berapa jam? 4 jam minimal. Jangan sampai nggak baca. Kalau antum nggak baca sama dengan orang umum, sama dengan orang awam, nggak pernah baca sama sekali. Minimal 4 jam. Banyak buku yang bisa kita baca dari buku-buku ulama salaf. Banyak kitab yang belum kita baca. Ribuan kitab. Antum bandingkan ini sebagai pelajaran buat antum semuanya. Al-Imam Ibnul Jauzi tinggal di Baghdad. Dia hidup pada abad yang ke-5. Kitabnya banyak Ibnul Jauzi. Di antara kitabnya Al-Mawdu'at. Hadis yang maudhu 3 jilid. Banyak kitabnya, ratusan kitab dia punya. Kata beliau, saya ini masih muda. Sudah menamatkan 20.000 jilid kitab. Belum seperti sekarang cetakan buku, tulisan tangan. 20.000 jilid. Saya masih muda ini. Saya udah baca 20.000 jilid. Antum udah baca berapa jilid? Udah berapa kitab antum baca? Ini Nuntut Ilmu, antum udah baca belum? Udah tamat belum ini? Syarah akidah udah tamat belum bolak-balik itu? Syarah kitab tauhid. Coba Mulia dengan masalah atau buku yang lain banyak lah yang antum harus baca. Jadi seorang talib harus baca, kemudian amalkan dalam kehidupan. Amalkan. Baik tentang sholatnya, tentang puasanya, tentang bangun di tengah malam, tentang perbuatan baik dia dengan orang tuanya, perbuatan baik dia kepada istrinya, ketaatan seorang istri kepada suami, itu amalkan dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar nuntut ilmu bahwa kita pulang tapi nggak ada athar, nggak ada pengaruh dalam kehidupannya, nggak ada athar sama sekali. Apalagi kalau udah masalah muamalah, janjinya bohong, ini nggak benar talibul ilm. Bahkan ustadz lagi, kalau utang nggak bayar, gimana antum ini? Seorang talibul ilm, seorang dai. Terus belum lagi yang lain lagi yang saya sering sebutkan tuh, minta-minta, mengharap pada manusia dan segala macam. Nggak boleh dalam kehidupan. Jadi kita harus berusaha bagaimana kita mengamalkan. Jadi contoh, paling tidak kita jadi imam buat diri kita, buat istri kita, buat anak kita. Dan itu yang kita doa setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan-pasangan atau istri-istri yang menyejukkan hati kami. Min azwajina wa dhurriyyatina, istri dan anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kami, ya Allah. Kemudian apa? Waja'alnal muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Kita udah jadi imam belum dalam rumah tangga kita? Harus jadi imam. Contoh, kalau kita baca Quran sehari 2 juz, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita baca buku, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut.
Kalau kita bersedekah, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Kalau kita bangun tengah malam, istri kita akan ikut, anak kita akan ikut. Jadi imam kita. Kalau di keluarga aja udah nggak jadi imam, bagaimana antum? Ini perhatikan yang seperti ini. Sebagai talibul ilm, sebagai dai, harus jadi pemimpin dalam rumah tangganya, jadi imam, jadi contoh, jadi qudwah, jadi uswah hasanah dalam rumah tangganya. Harus jadi uswah hasanah, sehingga yang lain ikut dia. Kalau dia sebagai guru, sebagai ustadz di pondok, dia jadi contoh, sehingga orang lihat dia sebagai contoh, sehingga orang mengikut dia, baik dalam tutur katanya, dalam dia mengamalkan, kelihatan orang bisa contoh, ikut. Jadi amal ini penting dalam kehidupan. Begitu juga para dai juga perhatikan, bahwa ketika dia mengajarkan kepada manusia kebaikan tapi dia tidak mengamalkan, maka dia seperti lilin. Dan ini ada sabda Nabi SAW. Nabi bersabda SAW, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathali siraji yudhi'u linnasi wa yuhriqa nafsahu." Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia, namun dia membakar dirinya. Jadi seorang alim yang dia mengajarkan kepada manusia, tapi dia melupakan dirinya. Kata Nabi SAW, "Mathalul alimi alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalis siraji yudhi'u linnas wa yuhriqu nafsahu." Perumpamaan seorang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya, tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmil Amali dari sahabat Jundub radhiyallahu an. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir dan juga dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Seakan-akan beliau masih ada di dunia ini. Seakan-akan beliau baru menasihati kita di majelis ilmu. Almarhum telah tiada. Tapi ilmunya terus kita laksanakan, mengikuti manhaj salaf. Insya Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi